Shalom, selamat siang, salam jumpa kembali melalui siraman rohani dari Gereja Isa Almasi Pegangsaan. Puji nama Tuhan, saudara, kita masih dapat berjumpa secara online untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Itu sebuah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Iya, mari kita berdoa saudara sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kembali kami akan merenungkan firman Tuhan di sela waktu kami istirahat ataupun di saat kami menjelang akan beristirahat malam. Kami mengucap syukur Bapa, pagi, siang, malam Tuhan menyertai kami. Jam berapapun kami mengikuti siraman rohani online ini, kami percaya Tuhan beserta dan bersama dengan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami mengucap syukur, menyerahkan siraman rohani ini dan menyambut firman-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik jemaat yang dikasih Tuhan, satu ayat yang akan menjadi renungan kita. Saya rindu kita akan bersama merenungkan dari Amsal pasal 20 ayat 6. Amsal pasal 20 ayat 6 ya. Sederhana saudara kalimatnya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Baik itu relatif ya. Iya. Orang bisa bicara begini. Lu jual gua beli. Iya. Kamu baik, aku baik, ya. Mudahkah bagi kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita? Mudah. Tapi mudahkah bagi kita melakukan kebaikan untuk orang yang sedang tidak baik dengan kita? Saya yakin gak mudah. Memberi gak mudah. Apalagi mendoakan, menyebut namanya. Berhadapan dengan orang yang melakukan hal yang jahat kepada kita, menuduhkan tuduhan palsu pada kita, menghambat pekerjaan kita, mencurangi usaha bersama kita. Mudahkah kita berbuat baik kepada orang itu? Enggak. Saya yakin enggak mudah, saudara. Maka jelas firman Tuhan bilang, ya, banyak orang menyebut diri baik hati. Perhatikan, banyak yang menyebut, aku udah baik kok. Aku baik loh. Aku penuh perhatian. Tapi firman Tuhan bilang, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Baik dan setia. Kita akan baik kepada orang yang baik kepada kita. Tetapi kalau kita tetap baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, itu setia. Kita baik ketika segala sesuatunya berjalan lancar. Kita bergereja, kita berdoa, kita melayani, kita menyembah Tuhan, kita bayar persepuluhan kita beri persembahan, kita dengan senang hati karena hidup kita lancar. Tetapi bagaimana ketika kita sakit, ketika usaha kita mengalami kemunduran, ketika kita merasakan bahwa kenapa ada tekanan, kenapa ada masalah, problema, belum tentu kita melakukan hal yang baik itu. Sekalipun itu untuk Tuhan, jujur saudara. Yang banyak adalah kita akan malah bertanya, di mana pintumu Tuhan? Di mana Engkau Tuhan? Di mana Tuhan ketika aku menghadapi hal ini? Saudara, firman Tuhan katakan banyak yang menyebut diri baik hati, ya. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saya pernah belajar di sebuah STT dan satu kali kami itu ujian saudara ya, ujian bahasa Ibrani. Wah, tulisannya saja ini huruf Ibrani itu dari kanan ke kiri, kebalik begitu. Dan hurufnya itu kita harus hafal dengan tanda-tandanya ya, karena hurufnya itu konsonan semua, huruf mati. Akan berbunyi kalau ada tanda baca. Kalau ada yang tanda itu baru bisa berbunyi. Lah ngapalin hurufnya saja susah, apalagi sampai baca kalimatnya, apalagi sampai mengerti artinya, tentu nggak mudah. Satu kali kita diberikan ulangan, kita diberikan ujian, ulangan harian. Dosen kami tinggalkan kelas kami. Kita nggak ada yang nyangka kalau ternyata dosen kami itu keliling, saudara, keliling, artinya ngelewatin kelas tapi dari luar. Kan kita ada kelasnya itu ada jendela-jendelanya yang besar gitu, ada jendelanya yang terbuka. Tiba-tiba itu ngelongok, tiba-tiba ada suara gini, gitu, ayo
jangan mengarang bebas. Pertama itu. Yang kedua, lihat kan, ayo jangan bertanya sama temennya, orang semua sama-sama kok, pegang kepala lepaskan kepala pegang ekor gitu, jadi nggak pernah paham betul bahasanya. Dosen kami tahu apa yang terjadi, bahkan dosen kami saudara tahu apa yang akan terjadi, bisa menebak. Maka kami diuji, apakah ketika tidak ada dosen yang mengawasi di kelas itu kami bisa jujur, kami bisa tetap mengerjakan ulangan kami sendiri-sendiri, ataukah kami saling colek-colek dan saling lihat kanan kiri, saling bekerja sama ya untuk mendapatkan jawabannya. Lagi saudara, kita bicara lagi tentang sosial media. Ada satu video yang menceritakan anak kecil dengan mamanya. Anak kecil ini masih kecil saudara, masih kecil. Dia ini dites sama mamanya, kesetiaannya dites sama mamanya. Jadi kasih makanan, dibilang begini, tidak boleh dimakan selama mama belum balik ya. Ini makanan di hadapan dia, anak itu duduk. Mama akan keluar sebentar, nanti kalau mama balik lagi baru kamu boleh makan. Ternyata bener loh saudara, itu dikasih menit tuh. Sampai kemudian mamanya, hasil daripada videonya menakjubkan sekali. Anak itu sama sekali nggak nyomot makanan itu. Masih kecil saudara, mungkin masih sekitar 1 tahun 2 sekitar bulan lah. Sudah lancar, sudah diajak mulai deh. Belum sampai 2 tahun enggak, 1,5 ya, sekitar itu. Tapi anak ini taat loh. No, don't eat, no. Sampai mama balik lagi, dia benar-benar cuma begini duduk. Sampai kemudian mamanya melatih itu secara konsisten. Nah saudara, apa sih setia itu? Setia itu orang yang berpegang teguh. Setia itu berpegang teguh, taat, patuh, konsisten, berpegang teguh pada janji, ya, komitmen, taat, patuh, dan konsisten. Itulah setia, saudara. Dan apa berkatnya buat kita dari contoh-contoh tadi, dari firman Tuhan ini? Banyak yang menyebut diri baik hati, banyak. Tapi yang dicari itu siapa? Yang setia. Hari ini sudahkah kita, diri kita sendiri saudara, mendapati bahwa kita ini setia? Setiakah kita kepada Tuhan? Bahkan ketika tampaknya Tuhan gak menjawab doa kita, setiakah kita untuk tetap berdoa? Setiakah kita kepada pasangan kita sekalipun kita gak ada alasan untuk kita percaya kepada pasangan kita? Setiakah kita untuk tetap menyayangi dia, mengasihi dia, melayani dia? Setiakah kita saudara pada pekerjaan kita sekalipun pimpinan kita nggak melihat kita, tapi kita tetap konsisten, kita teguh menjalankan, kita taat, kita patuh, kita jalankan sesuai dengan job desk-nya kita lakukan semuanya. Setiakah kita saudara? Setiakah kita pada komitmen kita melayani Tuhan? Komitmen kita, aku tetap mengikut Yesus. Setiakah kita pada komitmen kita ketika kita diberkati, dibawa ke altarnya, kita berjanji setia dengan pasangan kita? Setiakah kita? Setiakah kita mengerjakan pekerjaan sekalipun aku tidak dipuji? Setiakah kita tetap melakukan hal yang baik semaksimal mungkin, bahkan ketika orang tidak mengucapkan terima kasih kepada kita? Sebuah jam dinding ditempatkan di rumah bisa menjadi contohnya. Jam dinding itu akan tetap berputar, akan tetap berdetak, akan tetap berjalan. 1, 2, 3, 4, kembali lagi ke angka 12, jalan lagi, kembali lagi ke 12. Walaupun kita tidak melihatnya, walau kita tidak menggubrisnya, kita sesekali hanya melihat, oh jam sekian. Tapi jam itu tetap nempel di dinding dan tetap menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Kecuali baterainya saudara rusak ya, baterainya habis. Tapi selama baterainya ada, jam itu akan menjalankan tugasnya. Mari saudara hari ini kita evaluasi diri kita. Setiakah kita? Karena itu yang dicari. Setia itu bicara tentang karakter. Tapi baik, semua manusia naturnya adalah baik. Tetapi setia adalah orang yang mau rendahkan dirinya, relakan hatinya, dan komitmennya untuk berpegang teguh, taat, patuh, dan konsisten terhadap apa yang sudah menjadi keputusan di dalam hidupnya. Seperti Tuhan Yesus yang setia. Kalau Yesus gak setia,
nggak ada kita tertebus dosa kita, saudara. Maka Yesus memberikan dan menjadikan contoh yang baik buat kita. Dia setia sampai mati di kayu salib sehingga kita beroleh hidup. Mari kita mulai hari ini kita minta pimpinan Roh Kudus. Aku mau setia, Tuhan. Aku gak hanya sekedar baik, tapi aku mau setia. Setialah, setialah, setialah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, saudara. Bapa surgawi, menjadi baik itu mudah, terlebih dikala orang lain melakukan hal yang baik bagi kami. Tetapi menjadi setia tentu tidak mudah. Kami harus konsisten, kami harus komitmen, kami harus taat, kami harus patuh, kami harus berpegang teguh. Sekalipun gak ada alasan untuk kami, Tuhan, melakukan itu. Apakah orang di mana kami setia juga setia pada kami? Apakah tempat di mana kami patuh dan taat itu menghargai kami? Tapi bukankah ini yang Tuhan kehendaki, sebagaimana Yesus lakukan? Kau setia sampai mati di kayu salib agar kami beroleh hidup, agar dosa-dosa kami ditebus, agar kami tidak mendapat hukuman hari ini. Evaluasilah kami, Tuhan. Dapatilah jalan kami. Jika kami enggak setia, mari perbaiki kami, perbarui kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang setia dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, dan terimalah doa kami, permohonan kami ini, yang kami serukan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.